membela kami, bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau bangkit membela kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan yang ku sembah. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Kami mau pastikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nyanyikan bersama, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Di atas kepala kita bersama-sama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia luar biasa, dia
serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja segala. Kau tunduk di dalam namanya, ya luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Come on. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Hanya nama Yesus bisa segala nama. Nama di atas segala. Hanya nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesaya 30 ayat ke-15 berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ada kalanya kita harus menunggu. Doa, jawaban dari Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, waktu Tuhan itulah yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan kami. Percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila tiba waktumu, telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama belajar untuk bersabar, karena waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Yes, Lord.
Shalom, selamat beribadah di MDC Surabaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah secara online. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu deklarasi kemenangan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mati atas setiap dosa-dosa kita dan kemudian dia bangkit. Dan terlebih lagi pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang sudah naik ke sorga, dia juga akan kembali. Alkitab katakan dia akan kembali ke dunia ini. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita bisa memperingati hari ini sebagai satu tanda kemenangan kita, keyakinan iman kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami mau nyatakan kemenangan, kami mau menyatakan sukacita kami karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus yang sudah naik ke sorga. Dan saat ini kami percaya Engkau ada memperhatikan setiap kami dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya ku bersyukur hanya padamu, Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa, gunung batu pertahananku. Engkau yang termulia, Tuhan. Engkau yang berkuasa selama-lamanya. Di dalam hidup kami semua, terpujilah Engkau, Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang kami persembahkan untuk-Mu, Tuhan, sebagai korban syukur. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atasku, atas kami semua selamanya. Hanya Engkau yang berdaulat, Tuhan.
hanya Engkau yang termulia. Biarlah apa yang sudah kami ucapkan, biarlah apa yang sudah kami nyanyikan, itu mencerminkan Engkau Tuhan, bahwa Engkau benteng pertahanan kami, gunung batu kami, kekuatan kami, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami, kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, buat segala tuntunan Tuhan dalam hidup kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu hati, kita berdoa. Biarlah kiranya Engkau berbicara bagi kami pada hari ini, sehingga setiap perkataan firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan, itu boleh menguatkan, meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepadamu. Kami tak percaya bahwa Engkau ada bersama kami, Engkau memperhatikan kami. Engkau menyiapkan segala yang baik untuk setiap kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita kembali merayakan, memperingati peristiwa yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, yang sama pentingnya seperti peristiwa kelahiran Kristus, peristiwa kematiannya, dan kebangkitannya, yaitu peristiwa di mana Kristus Yesus di hadapan para muridnya naik kembali ke surga, tempat di mana ia berasal. Peristiwa ini menjadi sangat penting bagi kita, Bapak Ibu, sebab dalam dan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, hati hidup para murid itu diubahkan. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka jawab Kristus kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Para murid. Kira-kira ada 120 murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan para murid. Sebab setelah Kristus bangkit dan selama 40 hari bersama-sama dengan mereka, kenaikannya ke surga meneguhkan percaya dari para murid akan ketuhanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Alkitab bukan hanya Kristus yang mengalami kebangkitan dari dunia orang mati gitu.
Di dalam Alkitab beberapa kali dicatat bahwa ada pribadi-pribadi yang juga mengalami hal yang sama seperti yang Kristus alami gitu. Tapi yang membedakan Kristus dibandingkan pribadi-pribadi yang lain, mereka yang dibangkitkan dari kematian, mereka hidup ada bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan mereka dan kemudian mengalami kematian kembali begitu. Tetapi tidak dengan Kristus. Pada saat setelah ia bangkit, ada satu peristiwa yang sangat penting seperti yang tadi saya katakan. Yaitu peristiwa di mana di hadapan para muridnya, ia terangkat ke surga Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa pada saat para murid menyaksikan peristiwa itu, maka peristiwa itu mengubahkan mereka. Kenapa? Karena mereka akhirnya menyadari bahwa Kristus yang adalah guru mereka benar-benar adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita yang bisa kita jawab dalam hati kita. Yang pertama adalah apa kiranya yang akan terjadi dalam hidup para murid ketika Yesus yang selama lebih dari 3 tahun bercerita dan mengajar mereka tentang surga, terangkat naik ke surga di depan mata mereka. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang akan terjadi kepada para murid bahwa ketika guru yang mengatakan kepada mereka bahwa di mana aku berada, di sana kamu berada, terangkat ke surga di depan mata mereka. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa pada saat mereka melihat Yesus Kristus itu terangkat naik ke surga, saya percaya itu satu peristiwa yang mengubah cara mereka memandang kepada Kristus. Cara mereka memandang Kristus. Mengubah cara mereka mempercayai setiap apa yang Kristus katakan kepada mereka. Itu sebabnya ada 3 berkat besar yang bisa kita renungkan bersama yang dialami oleh para murid melalui peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu mereka menyadari ketuhanan Kristus dan oleh karena mereka menyadari ketuhanannya, maka kesadaran itu menghidupkan semua kebenaran tentang Dia, tentang surga, tentang kerajaan Allah yang sering Dia katakan itu dalam hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya problem yang sama seperti problem yang dihadapi oleh para murid, yang dimiliki oleh para murid. Kita punya problem yang sama seperti problem yang dialami oleh banyak orang percaya yang lain Bapak Ibu. Apa problem kita? Problem kita adalah keraguan-raguan. Masalah yang kita sering hadapi adalah kita masih mudah meragukan apa yang Tuhan katakan. Kita masih dengan mudah ragu tentang apa yang telah kita tahu tentang Tuhan, Bapak Ibu. Kenaikan Kristus meneguhkan percaya para murid. Sehingga setiap kebenaran yang telah mereka dengar dari Kristus, kebenaran tentang dirinya, kebenaran tentang kerajaan Allah yang menjadi inti daripada pengajarannya. Kebenaran tentang surga di mana dia mengatakan bahwa dari sanalah ia berasal. Dan juga tentang Roh Kudus yang dijanjikan untuk diberikan kepada mereka. Maka kebenaran-kebenaran itu menjadi hidup dalam hidup mereka Bapak Ibu. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada para muridnya. Dalam ayat yang ke-8 pasal yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan bahkan sebelumnya dalam ayat yang keempat dari pasal yang pertama kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tinggal di situ
untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Mereka bukannya menjadi hilang semangatnya, mereka bukan menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan mereka, tapi yang terjadi adalah mereka menjadi begitu bersemangat, tekun, bersungguh hati, dan bertekun di dalam doa mereka sambil menantikan penggenapan janji tentang dicurahkannya Roh Kudus atas mereka. Dan Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang luar biasa gitu. Saya percaya bahwa mereka bisa bertekun berdoa, mereka bisa bertekun menantikan penggenapan daripada janji tentang Roh Kudus itu. Saya percaya itu salah satunya adalah karena mereka melihat bahwa karena Kristus itu adalah Tuhan, maka benarlah setiap apa yang dikatakannya. Bapak Ibu, kita perlu kembali meneguhkan dalam hati kita untuk pengakuan percaya kita bahwa Yesus Kristus yang kita telah jadikan sebagai juru selamat kita, Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar dalam setiap perkataannya. Sehingga setiap kali kita membaca kembali apa yang dikatakannya melalui Alkitab kita, kita akan menjadi mudah untuk mempercayai apa yang dikatakannya. Yang kedua, berkat yang didapat oleh para murid yang kita bisa renungkan adalah bahwa Yesus yang naik kembali ke surga itu membuat para murid bertumbuh dewasa oleh karena kebergantungan mereka kepada Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada saat Kristus ada bersama-sama dengan mereka, ya tidak ternampak gitu, bahwa ada pertumbuhan dalam kehidupan rohani mereka. Mereka tetap menjadi orang yang mudah ragu, mereka tetap menjadi orang yang bahkan takut gitu, meninggalkan Kristus pada saat Kristus harus mengalami penderitaan. Tapi pada saat setelah Kristus naik ke surga, Bapak Ibu, mereka mengalami satu yang berbeda. Kebergantungan mereka akan Kristus itu membawa mereka kepada kedewasaan. Padahal Kristus yang kepadanya mereka bergantung tidak lagi ternampak oleh mata jasmani mereka. Mereka tidak bisa lagi meraba Kristus yang kepadanya mereka menaruhkan harapan mereka. Tapi yang luar biasa adalah pada saat setelah Kristus naik ke surga, mereka mulai mengaktifkan iman mereka. Dan pada saat mereka mulai mempergunakan iman mereka untuk mempercayai penyertaan Kristus, mempercayai akan kehadirannya, mempercayai akan bahwa Kristus tetap selalu memperhatikan mereka. Kita bisa melihat bagaimana para murid, para rasul itu berubah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Sehingga dalam tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepada mereka untuk memulaikan gerejanya, mereka mampu. Di dalam ayat yang ke-8 pasal yang pertama kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus naik ke surga terlihat seperti di mana dia meninggalkan para muridnya. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Justru oleh karena para murid melihat dia naik ke surga, para murid semakin teguh pengharapannya. Sehingga akhirnya mereka percaya bahwa sekalipun mereka tidak bisa lagi melihat, meraba, tapi oleh karena Roh Kudus yang diberikan kepada mereka,
Mereka tetap bisa menyadari keberadaan Kristus dan dengan iman mereka percaya penuh kepada apa yang dikatakannya. Bapak Ibu, ayo mari kita mulai kembali aktifkan iman kita. Untuk mempercayai bahwa Kristus yang bertahta di surga itu dia memperhatikan kita. Kita mempercayai bahwa dia yang telah berjanji itu kepada kita, dia pasti akan menggenapi janjinya. Ayo pakailah iman kita, berjalanlah dengan iman. Izinkanlah dia memimpin kita ke dalam kebenarannya, supaya dalam setiap hari yang kita jalani, kehidupan kita boleh mengalami pertumbuhan, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal yang ketiga, yang terakhir, yang merupakan berkat yang dialami oleh para murid yang bisa kita renungkan. Kenaikan Kristus ke surga mengubah cara mereka memandang tentang pengharapan mereka. Pengharapan mereka tidak lagi pada apa yang nampak, yang ada dalam dunia ini, melainkan kepada Kristus yang telah bertahta di surga. Dalam ayat yang ke-11 pasal yang pertama kitab Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu tadi kita baca, bahwa pada saat para murid menengadah ke atas, memandangi langit, di mana Kristus yang naik itu sudah tidak lagi nampak. Tiba-tiba saja ada dua orang malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata kepada mereka seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa menjadi orang Kristen pada awal gereja mula-mula didirikan bukanlah satu kehidupan yang mudah. Kehidupan kekristenan yang dijalani oleh para rasul pada saat kitab-kisah para rasul itu mulai dituliskan bukanlah kehidupan yang mudah, Bapak Ibu. Tapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, dan bahkan aniaya. Itulah yang ada di depan para murid, itulah yang ada di depan mereka. Tetapi yang luar biasa yang terjadi adalah tidak nampak sedikit pun rasa takut dan gentar untuk menjalani pengiringan mereka akan Kristus. Tidak takut dan gentar gitu dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa yang membuat mereka tidak gentar adalah karena mereka telah menaruh pengharapan mereka ke tempat yang benar. Mereka mengarahkan pandangan mereka, fokus pandangan mereka bukan lagi kepada apa yang sekedar yang nampak oleh mata mereka, tapi fokus mereka adalah kepada Kristus yang telah duduk dan bertahta di sorga. Ada satu kalimat yang dikatakan oleh para malaikat bagi saya yang penting untuk kita renungkan. Yaitu bahwa dia yang naik, dia akan kembali datang dengan cara yang sama. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, gitu, bahwa pada saat para murid mengetahui bahwa Kristus yang baru saja mereka lihat naik ke surga akan datang kembali. Maka saya percaya bahwa itu akan menumbuhkan dalam hati mereka, roh mereka, satu kerinduan, satu sikap hati yang menanti-nantikan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan sikap hati yang menanti-nantikan Kristus inilah yang memberikan kepada mereka semangat, memberi kepada para murid keberanian, memberi kepada para murid gairah untuk tetap bertekun mengerjakan kehendak Allah atas hidup mereka. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada aniaya di depan mereka.
Ada satu kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7 Bapak Ibu. Ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-57. Kisah tentang salah seorang pemimpin gereja mula-mula yang harus mengalami aniaya oleh karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus di hadapan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di sana dikatakan demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ayat yang ke-55, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Wow. Satu keberanian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Stefanus. Keberanian yang bukan lahir oleh karena kehebatannya, karena kekuatannya. Tapi keberanian untuk menghadapi aniaya oleh karena imannya kepada Kristus. Hanya karena ia menaruh harap kepada Kristus yang telah duduk di atas tahtanya di surga. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah dalam situasi yang menakutkan seperti itu, Allah memberi kemurahan bagi Stefanus sehingga ia mendapatkan sebuah penglihatan di mana Kristus itu telah menyambutnya. Dan apa yang dilihatnya, itulah yang membuatnya berani menghadapi aniaya yang ada di depannya. Kehidupan para murid menjadi kehidupan yang tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Karena mereka percaya bahwa Kristus Yesus yang mereka layani adalah Tuhan yang benar. Karena dalam perjalanan iman mereka, mereka menjadi semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani mereka. Melalui ketaatan mereka akan apa yang Kristus telah katakan. Dan yang ketiga adalah karena mereka tahu tempat di mana mereka harus menaruh harap mereka. Bukan lagi kepada apa yang nampak yang ada dalam dunia ini, tetapi apa yang tidak nampak, yaitu Kristus yang telah mereka lihat kembali ke surga dan yang telah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Biarlah kiranya oleh peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, kita kembali diteguhkan, dikuatkan, bahwa pengiringan kita akan Kristus adalah sebuah keputusan yang benar, karena kita sedang mengiring satu pribadi yang adalah Tuhan sendiri, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Teguhkanlah hati kami pada hari ini. Kuatkanlah kembali percaya kami. Dan kalaupun ada di antara kami pada hari ini, kami sedang bergumul dengan keraguan-raguan kami. Hanya oleh karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah kiranya pada hari ini, Engkau melawat kami, menyatakan akan kebenaran-Mu itu di dalam hati kami. Sehingga pada hari ini setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, percaya kami diteguhkan, hati kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, karena kami tahu bahwa Kristus Yesus yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan yang benar. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, tuntun kami, pimpin kami, buatlah kami bertumbuh dalam kedewasaan rohani kami.
tuntun kami, pimpin kami di dalam setiap perkataan-perkataan firman-Mu, ya Tuhan. Dan berdoa juga kiranya Engkau ya Tuhan mengajar kami, agar kami boleh tetap terus mendisiplin diri kami, untuk tetap memandang hanya kepada Engkau yang telah duduk bertahta di surga tempat kediaman-Mu. Sehingga pada saat kami harus menghadapi apapun keadaan dan situasi yang terjadi dalam hidup kami tetap akan terus melangkah. Kami akan tetap terus bertekun untuk mengiring-Mu, setia untuk melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu hari ini dan seumur hidup kami. Mampukan kami, tolong kami ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa untuk melakukannya. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Aku berdoa lagi, jika di antara jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam keadaan sakit, aku berdoa biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu, menjamah ya Tuhan apapun sakit penyakit mereka, apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi. Buatlah keajaiban-Mu itu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu yang memulihkan itu ya Allah. Terjadilah ya Tuhan keajaiban pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan, dan biarlah kebenaran ini membangkitkan iman kita, tetap percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah tanda kemenangan bagi setiap kita. Dan pada saat kita berharap akan setiap janji-janjinya, Dia adalah Allah yang berkuasa menggenapi setiap yang dijanjikan atas kehidupan kita. Oleh karena itu jangan putus asa Bapak Ibu, tetaplah punya pengharapan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang naik ke sorga, dan saat ini Dia juga melihat, bahkan hadir bersama-sama dengan kita pada saat kita beribadah secara online. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya bahwa persembahan yang kita berikan itu bukan sebuah sumbangan kepada gereja, tetapi ini adalah bagian dari bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati Bapak Ibu Saudara dan memberikan persembahan baik melalui QRIS ataupun transfer ke nomor rekening yang sudah ada. Kiranya Tuhan melihat kerelaan hati setiap kita dan memberkatinya berlimpah-limpah. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan, kami mau berikan dengan satu sikap hati bahwa persembahan yang kami berikan adalah bagian dari penyembahan. The part of the worship, penyembahan kami kepada Tuhan. Satu sikap hormat kami yang kami tandai dengan kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu pada saat mereka memberi dengan kerelaan hati dan satu bentuk ketaatan kepada Engkau. Tuhan yang melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Tuhan saat ini berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang di dalam kondisi yang mungkin dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang sakit ataupun saat ini sedang terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit dan melihat tayangan ibadah online. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa biarlah kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa yang akan dianugerahkan itu turun atas setiap anak-anak-Mu dan dibangkitkan dari segala kelelahan, dari segala kelemahan, dari segala kesakitan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka ada. Kiranya berkat dari Allah Bapa turun atas setiap mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus dan penghiburan persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara.